Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Yuli Ayu Tampomalu. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai budaya organisasi. Nah teman-teman, dalam organisasi terdapat budaya organisasi. Budaya organisasi mengacu pada sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya. Sistem makna bersama ini adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Teman-teman, budaya organisasi tidak dapat dilihat oleh mata, tapi bisa dirasakan melalui perilaku para anggota atau cara berpikir, merasa, menanggapi, dan menuntut para anggota organisasi dalam mengambil keputusan ataupun dalam kegiatan lainnya. Dengan demikian, budaya organisasi dapat diartikan sebagai nilai, norma, aturan, falsafah, dan kepercayaan yang diyakini oleh sebuah organisasi yang tercermin dalam pola pikir dan perilaku para anggota organisasi. Budaya organisasi merupakan sebuah persepsi yang sama dari para anggota organisasi, sehingga budaya organisasi sering disebut dengan sistem bersama. Selanjutnya, ada 7 karakteristik utama budaya organisasi. Yang pertama, inovasi dan keberanian mengambil resiko. Dalam hal ini terkait sejauh mana anggota didorong untuk bersikap inovatif dan berani mengambil resiko. Yang kedua, perhatian pada hal rinci, yakni anggota diharapkan menjalankan presisi, analisis, dan perhatian pada hal-hal kecil. Yang ketiga, orientasi hasil. Orientasi hasil adalah tentang sejauh manajemen berfokus pada hasil dibandingkan pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Yang keempat, orientasi orang. Orientasi orang terkait sejauh mana keputusan-keputusan manajemen mempertimbangkan efek dari hasil tersebut terhadap orang yang ada dalam organisasi. Yang kelima, orientasi tim. Orientasi tim sejauh mana kegiatan-kegiatan kerja organisasi pada tim ketimbang pada individu. Yang keenam, keagresifan terkait sejauh mana orang bersifat agresif dan kompetitif ketimbang santai. Yang ketujuh, stabilitas dan keamanan untuk mengantisipasi kejadian yang dapat disangka sebelumnya serta penerapan dari aturan-aturan yang mengarahkan perilaku. Kita masuk dalam tingkatan budaya organisasi. Dalam mempelajari budaya organisasi, ada beberapa tingkatan organisasi. Menurut Skene, apabila disusun dalam suatu skema bertingkat, maka topik suatu tingkatan budaya tersebut tersusun dari puncak sebagai berikut. Yang pertama, artefak. Pada tingkat ini, budaya bersifat kasat mata, seringkali tidak dapat diartikan. Misalnya, lingkungan fisik organisasi, teknologi, dan cara berpakaian. Yang kedua, nilai. Hal ini sulit diamati secara langsung, sehingga menyimpulkan sering diperlukan wawancara dengan anggota organisasi yang mempunyai posisi kunci atau menganalisis dokumen. Selain itu, nilai merupakan titik kerangka evaluasi yang dipergunakan anggota untuk menilai organisasi. Yang ketiga, asumsi dasar. Merupakan keyakinan yang dimiliki anggota organisasi tentang diri mereka sendiri, tentang orang lain, dan tentang hubungan mereka dengan orang lain, serta tentang hakikat organisasi mereka. Selanjutnya, elemen budaya organisasi. Secara umum, elemen organisasi dapat dibagi menjadi 2, yakni yang bersifat idealis, merupakan elemen yang menjadi ideologi organisasi yang tidak mudah berubah. Elemen ini biasanya tidak tampak di permukaan, hanya orang-orang tertentu yang menyadarinya. Biasanya dipengaruhi oleh pendiri organisasi. Ideologi pendiri organisasi akan sangat mempengaruhi arah organisasi. Ideologi organisasi biasanya tercermin dalam visi dan misi. Elemen yang lain adalah elemen perilaku, yang mana elemen ini merupakan elemen yang kasat mata, yakni berupa perilaku sehari-hari anggota organisasi dan bentuk lain seperti desain dan arsitektur organisasi. Budaya organisasi memiliki kegunaan atau peran yang pertama menjadi pembeda dengan organisasi lainnya. Yang kedua,
sebagai identitas anggota sebuah organisasi. Yang ketiga, komitmen anggota di atas kepentingan bersama. Yang keempat, perekat sosial dengan menyediakan standar yang anggota harus lakukan dan katakan. Yang kelima, mekanisme kontrol yang membentuk perilaku anggota. Jadi teman-teman, mengingat budaya organisasi merupakan nilai dan kepercayaan bersama para anggota organisasi, tentu budaya ini hendaknya senantiasa terus dibangun dan dibina dalam organisasi. Hal ini terkait dengan berbagai macam latar belakang anggota organisasi. Budaya organisasi yang dikelola akan memberikan dampak positif pada kinerja institusi secara umum karena budaya organisasi tersebut akan mengarahkan perilaku para anggota organisasi. Kiranya video ini dapat berguna bagi kita semua.